bulanku lama, air laut berkilauan, ayun-ayun ombak mengalir ke pantai senja Kepulauan. Di bawah sinar bulanku, hati duka jadi senang. Kita berbudang riang. Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan yang sangat kami cintai, acara malam hari ini akan segera dibuka dan sudah didahului dengan lagu Joko Tingkir. Ini maksudnya adalah supaya ada perhatian semua ke depan sini, jadi tidak ada yang menyingkur. Katanya Bu Siran, kok ada yang duduknya menyingkur, karena acaranya adalah di tempat ini. Mohon ibu-ibu, bapak-bapak yang nyingkur kembali balik kanan. Enggak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara untuk malam hari ini segera kita mulai dengan susunan acara adalah pertama pembukaan tadi sudah dibuka oleh Joko Tingkir. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari pemangku hajat. Silahkan kepada nanti yang merasa menjadi pemangku hajat untuk tampil ke depan pada waktu di acara ini. Acara berikutnya sambutan dari pengurus pusat. Dilanjutkan dengan berita paguyuban. Selanjutnya rencana yang akan datang, saweran dan penutup. Ini acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya adalah kepada beliau yang kami hormati, pemangku hajat, untuk tampil ke depan ini memberikan sambutannya. Dipersilakan. Oke, siapa? Ya, Bapak pemangku hajat, silakan Bapak Oke. Mohon perhatian kita supaya kita mengenang masa-masa yang lalu. Untuk ibu-ibunya menyesuaikan dan bapak-bapaknya apa yang saya katakan mengikuti. Memperhatikan. Untuk rekan-rekan yang masih ada kursi silakan duduk. Rekan-rekan jual. Untuk bapak-bapaknya dan ibu-ibunya menyesuaikan. Duduk siap, kerjakan. Duduk serap, rak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah SWT karena ridhonya malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Temkanu sebagai rangkaian dari HUT pengabdian 50 tahun dan
Reuni Akbar 515 Hanudan. Salawat dan salam semoga dilimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, dan umatnya termasuk kita sampai di akhir zaman. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak ST Suhendro yang mana telah memberikan segala-galanya untuk kita melaksanakan pertemuan ini. Mudah-mudahan kebaikan dari Pak ST Suhendro mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, hadirin wal hadirat. Kita bisa berkumpul di sini dan tiada lupa juga kami. Mudah-mudahan apa yang rekan-rekan hadirin wal hadirat sampai datang ke tempat ini juga mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Dan juga jajaran daripada panitia yang mana tempat di Ciawi, sedangkan kepanitiaan ada yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, khususnya kami selaku yang ditunjuk sebagai penyelenggara adalah di Bandung. Bayangkan tempat yang jauh, tapi kita alhamdulillah dengan kekompakan dan kebersamaan dapat melaksanakan keinginan yang telah diarahkan oleh Bapak Ketua Paguyuban Pusat. Karena itu dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan kepanitiaan segala apa yang kita sudah berikan untuk pelaksanaan daripada pertemuan ini. Dan juga apa yang kami rasakan, semua dukungan baik materi, finansial maupun yang lainnya yang mendukung untuk penyelenggaraan ini, sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih. Dalam kesempatan ini pula saya atas nama pribadi dan juga rekan-rekan dari kepanitiaan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan Dirgahayu 69 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Selanjutnya kami juga dalam kesempatan ini tiada lain mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin dalam penerimaan maupun yang lainnya. Tiada lagi dan tiada luput, itu adalah semata-mata daripada kelemahan kami semua. Namun demikian kami telah berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan pertemuan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan berhasil. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini ada nilai lebih daripada pertemuan biasa, sehingga mungkin rekan-rekan juga bisa menyaksikannya, baik yang telah kami persiapkan untuk kenang-kenangan maupun yang sekarang kita lihat sendiri. Alhamdulillah keinginan daripada Ketua Pusat adanya kameramen dan fotografi alhamdulillah terasa dengan baik. Ini berkat usaha daripada putra kita juga. Karena itu sekali lagi terima kasih atas apa yang diinginkan oleh Bapak Ketua Pusat Paguyuban, kita terlaksana juga. Dalam kesempatan ini juga kita untuk menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah SWT agar kawan-kawan kita yang telah mendahului
baik bapaknya, ibunya, putra-putrinya. Mudah-mudahan bagi yang muslim dan muslimat diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di alam barzahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi rekan-rekan yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan dicepatkan sembuhnya. Dan begitu pula bagi kita yang sehat, mudah-mudahan ditambah kesehatan. Karena itu mari kita ucapkan wal barakatuh al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangan kami selaku panitia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oke, nggak usah laporan nanti capek. Silakan aja nanti Bapak capek, tangannya udah gemeter begini tadi Pak. Ya, silakan monggo. Biar matur nuwun Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, informasi yang perlu kami sampaikan, yang hadir, semua yang hadir pada malam hari ini dari rekan-rekan kita 515 Anudat adalah terdiri dari Bapak Ibu dari seluruh Indonesia, yaitu untuk bapak-bapaknya ada 49, ibu-ibunya 43, kemudian Warakawuri 13, jumlahnya semua 105. Di sini penekanan adalah kepada ibu-ibu Warakawuri. Pada waktu di Karangploso jumlah Warakawurinya 11 yang hadir. Sekarang meningkat ini disebabkan karena apa? Semangat kebersamaan kita, walaupun sudah ditinggal bapaknya, rela mengorbankan waktu dan segala-galanya untuk datang kemari, sehingga sekarang itu jumlahnya 13. Bukan berarti tambahnya teman-teman kita yang sudah sampai pada batas akhir, tapi semangat ini yang kami tekankan di sini, semangat ibu-ibu Warakawuri. Tepuk tangan untuk ibu-ibu Warakawuri. Jumlah seluruhnya pada waktu di Karangploso adalah 115, tapi sekarang jumlah seluruhnya hanya 105, minus 10. Jadi ini terutama bapak-bapaknya yang tidak bersemangat. Bapak-bapaknya kurang 10 yang hadir pada tempat ini. Ini tidak masalah. Yang penting kita seluruhnya bersemangat, bertekad baja untuk datang kita ke tempat pertemuan ini, ingin bertemu dengan sesama kita seperjuangan dari rekan-rekan 515 Anudat. Bapak Ibu sekalian, untuk acara berikutnya, acara ini adalah untuk kita kepada kita, dan ada acara-acara nostalgia dan lain sebagainya. Acara untuk kita ini akan diatur, tidak seluruhnya maju ke tempat ini, namun diatur. Pengaturan itu adalah yang oleh Bapak Joko Mulyatno itu, apa yang terbaik, apa yang tertinggi, apa yang terjauh, apa yang terbanyak. Jadi yang semua. Namun yang ter ini banyak sekali. Maka dari itu, pertama-tama dari rekan-rekan kita yang tertua. Rekan-rekan kita yang tertua ini siapa? Mohon nanti angkat tangan. Yang kelahiran 38 siapa?
Yang kelahiran 38 tahun 1938. Yang kelahiran 39. Yang kelahiran tahun 40. Maju ke depan. 40. Maju ke depan. 40. Bulan Januari. Siapa? Februari, Maret, April, Mei, Juni, bulan apa Pak? 40. Tidak ada cara-cara tampil ke depan sini. Ya, tidak ada alasan apapun. Karena ini acara untuk kita kepada kita. Ini yang tertua, Bapak Ibu sekalian, teman kita yang tertua tahun 40 kelahiran. Umurnya berapa sekarang? 74. Tepuk tangan. Ini teman kita yang tertua. Selanjutnya yang termuda kelahiran tahun 46, kelahiran 46, kelahiran 46, kelahiran 45. Maju. Oh ada 1, 2. Bulan Januari. Februari. Maret. Februari. Maju. Ya. Pokoknya maju. Bapak Ibu sekalian, ini teman kita yang paling muda remaja, kelahiran tahun 45. Karena nggak ada lawannya lagi. Coba. Bulan 12. Bapak Ibu sekalian, sekarang pendatang yang dari yang paling jauh, Medan. Kemarin atau kemarin lusa atau tadi pagi. Yang dari Medan siapa? Sumatera, Pekanbaru, Medan. Medan. Tadi pagi atau kemarin lusa datang. Ya, Pekanbaru. Padang mana Padang? Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang tertua, termuda, terjauh. Kemudian ada lagi yang awal sekali nikah tahun 64 coba. Berarti mencuri dulu itu, mencuri start. Nikah 65. Nikah 64 nggak ada? 65. 65. Siapa yang nikah tahun 65?
Bulan April. Maju, cepat maju. Nikah yang termuda enggak ada yang berkali-kali nikah ini. Selanjutnya anak yang pertama kali lahir punya anak 66, yang kelahiran 66 anaknya laki-laki atau perempuan. Anak lahir 66. Wah, berarti curi start ini. 66. Lahiran. Kawinnya tahun berapa? Urusan Bapak Ibu sekalian ini nanti untuk menghakimi. Satu ini perlu dihakimi. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menghakimi itu. Kemudian anak yang paling banyak, anaknya 10. Ada 9, 8. Kenapa? Anak yang paling banyak berapa? 8 ada? 7. Anaknya 7. Berarti rata-rata sama, tidak usah. Sekarang cucu yang baru lahir. Pada minggu ini. Minggu kemarin. Minggu kemarin lusa. Tidak ada yang cicit yang baru lahir. Cicit baru lahir. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian ketahui semua data-data yang sudah ada. Sekarang terakhir yang ulang tahun hari ini. Siapa yang ulang tahun hari ini? Kemarin. Kemarin lusa. Minggu kemarin. Besok 17 Agustus. Coba. Dilihat KTP-nya. Bapak Ibu sekalian, inilah tampang dari rekan-rekan kita yang tapi yang terkaya tidak. Terkaya tidak. Jadi tertua, termuda, terbanyak cucunya. Cucunya belum ada. Cicit yang sudah lahir. Berarti pengalaman hidup kita dari apa yang terpampang di sini sudah luar biasa. Maksudnya usia sudah tua, ada yang sudah punya cicit. Belum tentu teman-teman kita yang lain itu ada yang seperti teman kita ini dari rekan-rekan 515. Nah, kaitan dengan itu kami mohon bantuan kepada Pak Joko untuk menghakimi yang perlu dihakimi di sini. Bapak Ibu sekalian, berita mengejutkan, menikah tahun 66, lahir anaknya 66. Sampai itu nikahnya kapan persisnya? Februari tahun 66. Lahirnya Tanggal 9 bulan. lahirnya ternyata Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,
Februari. Ya Februari. Tanggal 6. Anaknya lahir bulan. Anaknya bulan apa? Lahirnya anak November. Hah? November. Anak tetangga mana kamu? Oke, dihitung lagi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November lebih 10 hari. oh November 10 hari. Memang nyaksian? Hah? Pak Hajinya barang kerjakan. Oh gitu. Nah, ini pertanyaan juga. Mas ada satu, siapa yang nggak punya anak, Mas? Kenapa nggak disebutkan? Mungkin ada yang nggak punya putra. Hah? Ada nggak? Udah cukup ini ya. Ini saja. Ada yang punya putaran ini maksudnya putaran ledeng gitu ya. Baik, pertanyaan satu lagi untuk barangkali ini Pak Minardi ini. Tadi cicitnya baru satu. Barangkali ini satu-satunya yang anaknya atau cucunya ya, yang mantu itu. Cucunya mantu. Jadi umumnya anaknya mantu itu beliau malah mantu, yang mantu itu cucu. Jadi kebangetan dulu bikin anaknya. Begitu terus wah subur banget. Ya. Perempuan nih makanya cepat. Oh. Anak pertama perempuan, cucu pertama perempuan gitu. Dari satu istri itu ya. Terima kasih. Satu orang sudah dihakimi. Minta kepada Bapak Suhab. Mana Pak Suhab? Enggak. Wah. Dalam-dalam aja itu. Silakan pilih mau menghakimi yang mana ini. Aduh. Hakim pada hakim tuh ini. Ini hakim, ini hakim. Aku suruh menghakimi. Repot menghakimi hakim. Aku mau menghakimi ini aja. Ini. Ya biar. Kan boleh tadi hukum 2 kali. Tapi nggak menghukum ini, nggak menghukum. Karena ini adalah kawan saya. Jemput lagi. Ya. Ini kakaknya senior kita, ya. Kemudian kakaknya lagi adalah pelukis. Jadi saya tahu persis siapa beliaunya. Makanya beliau kawinnya duluan daripada saya. Jadi nggak aneh karena kakaknya senior kita dulu di Armet mengundurkan diri dulu kapten. Kemudian kakaknya lagi Mas Heri itu adalah pelukis yang nyentrik lah, adiknya sama nyentrik. Lihat aja sekarang potongannya, ngaku umur berapa tadi? 57. Boynya kayak gini dah. Ngakunya udah haji berapa kali? Oh, gimana? Berkali-kali. Tapi kelakuannya? Ini ya. Oh, ngaku sekali aja belum kok. Sekali. Nah ini kawan saya yang paling jauh, yang harus bukan diadili, tapi harusnya diacungi jempol, diberi hadiah. Kenapa? Ini setiap pertemuan, walaupun datang dari jauh sampai nyupir bergantian, tetap beliau datang. Ini mereka yang paling setia dengan 515 ya. Untuk itu saya minta kepada Mas Joko, entah cari apa hadiahnya, beri dia hadiah. Jadi jangan dihukum, jangan ini, beri hadiah. Entah nyolong sopo. Ya, jadi saya tidak menghukum tapi memintakan hadiah untuk Mas Nujuan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi satu lagi yang perlu ditentukan. Mohon kepada Pak Bagio
dari rekan-rekan ini yang patut untuk menerima tumpeng besok pagi. Mana Pak? Ya. Siapa yang patut menerima tumpeng besok pagi? Biasanya itu kan yang tertua, ada yang punya cicit, ada yang kawin duluan, royoan. Ini sekarang ini supaya persiapan, karena menerima tumpeng itu redup. Makanya ditentukan sekarang supaya Yang punya cicit katanya. Gimana rekan-rekan kalau saya milih yang punya cicit? Yang tidak setuju angkat tangan. Oh, berarti setuju semua yang punya cicit. Matur nuwun. matur nuwun. Monggo silakan bapak-bapak yang segala-galanya ini untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Mohon bantuan kepada Ibu Rumasum. Mohon untuk mengisi lagunya. Rumasum. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan sambil menunggu Bu Masum. Sambil menunggu Bu Masum menyiapkan alunan lagunya, diumumkan kepada Bapak seluruhnya besok pagi tetap pakai baret. Seluruhnya besok pagi tetap pakai baret. Itu yang pertama. Pengumuman berikutnya tunggu nanti setelah ini. Ibu sekalian, sekarang ini adalah era komunikasi. Ya, Pak Gito itu CHB, Pak Ratman CHB, A, Pak Nibulan A. Tapi banyak di sini CHB. Berapa tadi yang CHB yang masih berjaya ini? Ada Pak Nurul, Pak Said. Apa maksudnya era komunikasi yang sudah kita lakukan atau dilakukan oleh beberapa teman-teman kita, selalu berhubungan setiap saat, setiap detik, berhubungan kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan. Sambil contoh Pak Bagio, Bu Jenny Wardoyo, Mbak Jenny, kemudian Hari YD, tahunya Hari YD harus buka di Facebook. Untuk itu mohon kepada Bapak Ibu yang punya HP, yang tidak punya tidak usah. Yang punya HP tunjukkan kepada saya. Yang punya HP, semua yang punya HP tunjukkan, bukan HP-nya tunjukkan. HP-nya tunjukkan. Tolong ini bantuan Pak Bagio dengan Bu Wardoyo. Pak Bagio dengan Bu Wardoyo untuk ke depan. Yang punya HP, HP apa saja tunjukkan begini. Oke. Ini Pak Gito, mana Pak Gito? CHB. Maju ke depan. Ini akan kami sampaikan manfaat komunikasi dan nanti ada apa komentar dari Pak Bagio. Mohon Pak Gito HP-nya ditenteng gini. Ya, bukan pamer. Sudah ada yang jual ini. Oh, yang gede tadi mana? Waduh. Yang HP-nya gede, Bu Nenggolan. Bu Nenggolan. Ya itu, betul itu. Yang HP-nya gede coba
dipamerkan kepada saya. Pada saya aja. Saya kasihkan aja. Ya, dipegangi biar kelihatan cantik sendiri di depan. Bapak Ibu sekalian, pada saat sekarang ini anak cucu kita itu saling berhubungan dengan teman-temannya pakai HP. Tidak komunikasi komunikasi dengan suara, namun komunikasi dengan visual yang sering dikatakan Facebook. Nah, Facebook itu menyampaikan informasi apa saja kepada rekan-rekannya. Yang sudah saya ketahui dari Akabri 1970, mana Pak Bentam? Kelompok itu luar biasa, se-Indonesia bersatu. Se-Indonesia bersatu. Kalau ada apa-apa, misalkan ada temannya meninggal, disampaikan semua kepada rekan-rekannya. Kita semua ikut membaca. Nah, sekarang berkaitan dengan itu, mohon komentarnya Bapak. Bapak Ibu Ananda semua yang sekarang khususnya bertanya Pak Maksum, yang terus terang saja pada saat ini sedang mengabdikan diri pada 515 untuk mengambil gambar kita semua. Inilah putranya Pak Maksum, Pak dengan kawan-kawannya. Sebetulnya kalau saya dimintai komentar saya hanya satu. Kalau kita ini semua sudah tua, karena sudah tua sehingga kita merasa takut atau merasa juga sudahlah, karena sudah tua kita tidak perlu memperbaiki atau membuat komunikasi antara kita semua. Namun ada juga komentar, masa kita akan ditelan oleh zaman? Karena sekarang ini zamannya era informasi teknologi. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi sore Pak Mul itu telepon langsung pada saya, cukup lama. Beliau menyampaikan sesuatu yang intinya apa? Pada waktu pertemuan kita di Jakarta dulu, Pak Mul pernah mencanangkan memanggil putra putri daripada 515 ini. Pada waktu itu hadir putranya almarhum Pak Wardoyo, Mbak Maya, terus ada juga putranya Pak Kabul, termasuk juga putranya Pak Mun, dan kira-kira ada 10 orang pada waktu itu. Dan penyelenggaraannya itu, acara yang dilaksanakan pada waktu itu adalah dilaksanakan oleh putra-putra kita yang pada waktu pertemuan di Cibubur itu. Jadi kita Bapak Ibu dari 515 ini duduk manis mendengarkan saja, mengikuti acara itu. Ini ternyata masih diharapkan oleh Pak Mul supaya putra putri kita itu bisa selalu berkomunikasi. Komunikasi yang paling baik yang bisa dilakukan sampai sekarang ini juga menggunakan teknologi informasi. Kalau kita bisa menggunakan komputer, laptop dan sebagainya, itu alangkah sangat bagusnya. Namun kalau itu tidak bisa, ternyata apa yang disampaikan Pak Haryadi tadi, yaitu dengan menggunakan handphone yang ya tidak terlalu canggih, namun itu bisa digunakan untuk melaksanakan komunikasi.
baik itu bisa berwujud Facebook, bisa juga dengan kalau Skyping bisa juga dan sebagainya, bisa juga dengan Messenger. Ini bisa dilaksanakan dengan alat itu. Namun memang Pak Haryadi sebetulnya ya anggarannya itu mungkin paling murah antara 50.000, ada 60.000, ada 75, ada yang sampai 100. Dan handphonenya ini juga bermacam-macam itu. Nah, minimal seperti ini itu berapa? 50. Pulsanya ini 50 sudah bisa untuk kita main itu. Dan kalau kita ingin belajar sebetulnya juga tidak sulit, karena dengan itu kita akan lebih mudah berkomunikasi. Terus terang aja yang sekarang ini sudah jalan, saya dengan Pak Haryadi, mungkin kadang-kadang kami lihat itu Bu Wardoyo, yang kami sering itu dari angkatan 70 itu Pak Anwar Muiz dan rekan-rekannya. Kalau dari angkatan 65 itu yang paling rajin adalah Pak Budirio, Budiarjo. Dari angkatan 64 itu ada Pak Riwoko, angkatan 66 itu ada Pak Abdul Ghani dan baginya. Dari itu terus terang saya bisa mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Malah bahkan kalau Pak Arwita itu sudah jelas digunakan untuk cara atau tanya pada Mbah Google mengenai pengobatan-pengobatan dan sebagainya. Jadi sebenarnya meskipun kita sudah cukup tua ini, kalau kita mau belajar teknologi informasi, saya kira itu bukan hal yang mustahil dan akan bisa kita laksanakan. Saya menyambut baik apa yang diharapkan oleh rekan kita Haryadi ini, Pak Haryadi. Semoga marilah kita bersama-sama untuk belajar apakah itu mengenai teknologi informasi atau yang lainnya, sehingga komunikasi terus terang. Kemarin saya baca tulisannya Pak Haryadi mengenai 515 Hanutat itu di Facebook, sehingga gambar kita yang seperti di sana itu sudah dimasukkan Pak Haryadi di Facebooknya Pak Haryadi. Itu dibaca oleh senior-senior kita, termasuk juga Pak Narko, ada Pak Wiyoto dan sebagainya, sehingga beliau membaca kegiatan 515 Hanutat. Sampai ada yang menanyakan 515 itu binatang apakah itu? Pak Haryadi jawabnya, waduh ini saya sedang lapar. Akhirnya alhamdulillah sedikit bisa saya jelaskan mengenai 515. Mungkin dari ibu-ibu dan sebagainya ini, bapak-bapak bertanya, mengapa kita kumpul di sini 50 tahun? Kira-kira ibu-ibu ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu mengenai ini, mungkin saya minta panitia ini menyiapkan hadiah. Bisa nggak Pak Haryadi? Oke. Bisa. Kalau ada ibu-ibu yang tahu mengapa kok kita 50 tahun memperingati 515 ini, kira-kira kalau ada ibu yang jawab, Pak Oking siap memberikan hadiah nggak? Siap. 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 Nah, silakan. Kalau ada ibu-ibu yang tahu mengenai 515 Hanutat kok 50 tahun, silakan maju ke depan untuk menjelaskan ini. Monggo. Oh, mungkin ada yang malu-malu, untuk itulah izinkanlah pada kesempatan ini saya menjelaskan itu, sehingga nantinya mungkin saya tidak perlu juga menyambut atas nama ketua itu. Jadi mungkin sekaligus apa yang saya sampaikan ini adalah
sambutan ketua. Jadi yang Pak Mul itu tadi sudah saya sampaikan, beliau akan hadir karena sampai maghrib itu beliau masih ada acara di DPR, ada rapat. Tadi telepon ke saya sampai lama. Pada waktu itu beliau menyampaikan bahwa setelah rapat beliau akan pulang ke rumah menjemput ibunda tercinta lalu dibawa ke sini. Sehingga kalau beliau sampai sini mestinya datangnya agak malam. Untuk itu beliau hanya menyampaikan silahkan acara itu dilanjutkan saja. Nanti saya akan datang menyusul, namun kalau besok beliau pasti akan hadir. Ini adalah pesan dan Pak Mul, termasuk juga yang tadi awal-awal saya sampaikan masalah masa depan 515. Beliau bilang 515 Hanudat ini paguyuban yang sangat-sangat unik katanya. Tidak ada duanya di Indonesia dan tidak ada duanya di dunia. Hanya 515 Hanudat ini. Untuk itu dia mengharapkan bahwa 515 Hanudat ini jangan sampai berhenti setelah bapak-bapak dan ibu-ibu semua loyo semua. Karena apapun juga kita sudah semuanya 7 up di atas 70 untuk paling besar, sehingga kalau sudah umur itu mestinya kita loyo dan sebagainya, sehingga kalau nanti kumpul mungkin jalan kita sudah berat dan sebagainya. Untuk itu beliau tadi mengharapkan generasi muda atau putra putri syukur sampai cucu-cucu itu juga memperhatikan itu. Paling tidak kita pernah mulai di Cibubur, bisa kita lanjutkan, dan beliau menyadari betul bahwa putra putri kita semua itu punya acara masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan, punya kehidupan sosial yang lain dan sebagainya. Namun kalau itu bisa kita koordinir mesti akan juga baik, apalagi pertemuannya tidak harus pada waktu seperti sekarang ini, bisa kita atur kapan kita liburan dan sebagainya. Minimal apa yang disampaikan Pak Haryadi tadi itu bisa dilaksanakan untuk membuat komunikasi antara putra putri 515 Hanudat ini dengan melalui internet, apakah itu Facebook, laptop maupun dengan handphone yang memenuhi syarat. Sekarang beliau menyampaikan juga bahwa 515 ini adalah paguyuban kita dalam rangka Kohanut dan kita waktu itu BKO Kohanutnas. Mengapa kita milih Agustus ini? Kita sudah melampaui 50 tahun. Memang awalnya adalah kita semua, apa yang disampaikan nanti buku Selayang Pandang yang sudah direvisi oleh Pak Joko Mulyatno ini, Bapak Ibu akan terima di paketnya itu ada. Itu di situ juga berisi secara jelas bahwa awal mula kita pertemuan ini adalah dimotori rekan-rekan alumni Capa Milba Proyek 51 Hanudat secara lokal setempat, ada yang di Malang, ada yang di Cimahi, di Bandung, Jakarta, Surabaya dan sebagainya pada waktu itu. Saya ingat betul, saya
beberapa kali hadir di Malang, meskipun pada waktu itu saya dinas di Solo maupun di Semarang atau di Jogja, saya pernah menghadiri acara yang di Malang itu. Sehingga akhirnya pada waktu itu kita berkumpul bersama tahun 99 untuk melaksanakan acara yang sudah bersifatnya mendekati nasional. Alhamdulillah kita sampai saat ini sudah bertemu selama kira-kira 12 kali pertemuan. 99, 2000, 2001, 2002, dan sebagainya. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan kita semua. Tidak ada pertemuan yang seperti 515 Hanutat ini. Sampai sekarang saya ingat betul pada waktu kita kumpul bersama di Solo di mana. Pada waktu itu saking lamanya kita tidak pernah bertemu, selama selesai dinas langsung kita bekerja, baru bertemu kira-kira pada tahun 99 dari tahun 65. Jadi kira-kira sudah 34 tahun tidak bertemu. Sehingga bapak-bapaknya itu lupa kalau membawa istri masing-masing. Sehingga pertanyaan yang saya ingat sampai sekarang di mana itu, Pak, dari ibu-ibu, itu salah satu ibu-ibu yang sekarang juga lihat hadir di sini, itu menanyakan, Pak, besok lagi kalau ketemu nggak usah pakai ibu-ibu, bapak-bapak saja. Nah gimana ibu-ibu nggak saling kenal, dikumpulkan di suatu tempat, bapak-bapaknya sibuk ketemu, kangen-kangenan, ibu-ibunya keleleran semua. Dari situlah saya jadi sangat-sangat terharu mendengar itu. Itulah acuan kami semua untuk bisa menyampaikan itu. Alhamdulillah sekarang ini ibu-ibu sudah tidak seperti orang lain lagi. Meskipun tidak pernah kenal, kalau ketemu itu sudah seperti saudara sendiri. Inilah kelebihan kita Paguyuban 515 Hanutat. Kalau kita mengacu hanya dari alumni secapa, maka itu adalah kurang pas. Karena proyek 515 Hanutat ini adalah dalam rangka proyek membentuk 5 batalion Arhanud sedang, 1 resimen Arhanud, dan 5 stasiun angkatan darat. Itu 5 stasiun angkatan radar angkatan darat. Terima kasih Pak Nenggolan. Inilah namanya kalau sudah di atas 70, jadi kadang-kadang itu dalam rangka membentuk itu yang dibentuk pada waktu itu. Saya ingat pendidikan secapa itu sudah dimulai kalau nggak salah Juli atau Agustus. Kita masuk di Pusdik Armek Imai, sehingga pelatih kita pada malam ini sudah datang, Pak Jarwodi. Itu adalah pelatih kita pada waktu kita basis di Pusdik Armek Imai, dan sebagian basis di Pusdikub. Sehingga kalau kita mengacu saja pada alumni secapa, maka TMT kita di angkat Peljapa itu adalah 1 Mei 65. Maka mestinya 50 tahunnya adalah nanti Mei 2015. Namun setelah kita pelajari sejarah itu, maka paling baik kalau kita melaksanakan ulang tahun ini ke-50 adalah pada waktu pembentukan 5 proyek 515 Hanutat. Dari
tulisannya Pak Bambang Sunaryatno yang berjudul kalau nggak salah Pesona Hanudat. Itu beliau menyampaikan bahwa Agustus 1964 itulah pembentukan proyek 515 Hanudat. Meskipun secara kerangka sudah ada 5 batalion, 1 resimen dan 1 stasiun radar Angkatan Darat, namun personil-personilnya masih dididik di Secapa maupun Secatam. Tidak hanya itu, pelatihnya juga ada yang sebelumnya itu dididik di Leningrad, Rusia, Uni Soviet, yaitu kalau semuanya 10 perwira muda angkatan Akmil 61, rombongannya Pak Narko, almarhum Pak Joko Pramono, Pak Sokat dan sebagainya. Itu beliau ini dididik di Leningrad untuk menjadi instruktur 515 atau instruktur mengenai meriam 57 mm termasuk lain-lainnya, termasuk Stad Darat ini. Jadi satunya yang masuk dalam proyek 515 Hanudat tidak hanya alumni Secapa Milwa 515 ini. Jadi mestinya itu, namun kita menjadi pelopor. Untuk jadi pelopor itu tidak mudah. Dan saya tahu betul bahwa pelatih kita yang di Almet adalah pelatih pilihan. Mengapa saya anggap pilihan? Karena pelatih kita di basis Pusdik Almet itu sekian bintara itu 7 bintara itu semua masuk Akmil tahun 68, Pak Jarwodi dan sebagainya, Pak Sahrul dan sebagainya. Ini berarti pelatih kita di Pusdik Almet pelatih yang pilihan betul. Sehingga inilah latar belakang mengapa 40 tahun ini kita ambil Agustus 2014, tidak Mei 2015. Semoga dengan ini nantinya kita akan lebih meningkatkan kesatuan persaudaraan kita bersama sampai kapanpun juga, karena kata Pak Mul, inilah paguyuban yang sangat-sangat unik. Dan nanti setelah ini kita akan membahas kemana setelah ini. Apakah kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, paguyuban ini berlanjut atau tetap? Ini memang sama, berlanjut dengan tetap, artinya sama juga. Jadi memang kita sepakat untuk berlanjut. Dulu kita sepakat juga kita laksanakan per tahun atau 2 tahun. Kalau waktu itu kita sepakat udahlah sesuai dari calon tuan rumah mampunya kapan. Memang setelah tahun 2010 itu kita baru ketemu 2009. Setelah 2009 kita baru ketemu 2012. Jadi memang agak lama pada waktu itu yang dilaksanakan di Pusdik Arhanut Karangposo. Nah sekarang dari 2012 baru kita ketemu ini 2014. Nanti perlu kita bahas bersama setelah ada laporan dari masing-masing wilayah itu bagaimana pertemuan kita yang akan datang. Dan sudah disampaikan pada Pak Joko tadi, diumumkan bahwa nanti ada acara yang dikoordinir oleh Pak Joko Mulyatno. Inilah yang bisa saya sampaikan masalah 515 Hanudat.
semoga ada manfaatnya. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagio. Mohon Pak Bagio tetap jumeneng di depan sini. Karena ada tadi permintaan dari Pak Bagio yang perlu kita jawab. Kemudian mohon kepada Bapak Ibu berdiri seluruhnya. Seluruhnya berdiri, tasnya dipegang nggak apa-apa. Seluruhnya berdiri. Seluruhnya berdiri. Biar yang keju-keju itu geringin hilang. Bapak Ibu sekalian, ini akan saya sampaikan kedikdayaan apa yang disampaikan Pak Bagio kaitan dengan komunikasi. Beberapa hari, bukan beberapa minggu, beberapa hari yang lalu, saya mendapat pertanyaan dari Brigjen Anwar Muiz. Beliau adalah Armet, menanyakan kepada saya, apa itu yang disampaikan Pak Bagio tadi? Binatang 515 itu apa? Saya sedang istirahat rapat di Kemhan, Kementerian Pertahanan, buka Facebook, ada pertanyaan itu, langsung tak jawab. Jawaban saya ternyata dijawab lagi oleh Pak Bom Suryanto, oleh Pak Budi Raharjo. Pak Bom Suryanto itu ada di Sawangan, Jakarta. Pak Budi Raharjo ada di Bandung, Jalan Semarang, Bandung. Pak Bagio ada di Solo. Begitu saya mendapat pertanyaan, tak jawab itu, apa Pak? Kok garing? Jawab tanggapan itu, jawaban Pak Aryadi kok garing? Maksudnya kok tidak berarti sama sekali. Itu jawab dari Pak Bom Suryanto yang ada di Sawangan, Bogor, Depok, Solo, Depok, Jakarta, Bandung, Jalan Semarang, bersatu dalam satu komunikasi. Itu kedikdayaan komunikasi. Langsung saya jawab karena saya tidak sempat. Pak, mohon maaf Pak, saya mau masuk lagi dari istirahat rapat, masuk rapat di Kemhan. Ternyata keluar setelah saya pulang, jawaban itu sudah ada yang ditanyakan oleh Pak Anwar Muiz dari Solo datangnya. Coba lihat, Solo, Jakarta, Bandung, Depok, langsung sudah terjawab. Ini kedikdayaan komunikasi. Nah, apa yang dipakai cukup begini saja. Mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya HP setidak-tidaknya seperti ini, kita bisa bersatu dalam komunikasi ini. Pakai Facebook bisa, pakai Twitter bisa, pakai apa lagi tadi Pak Bagio? Nah, Messenger dan lain sebagainya. Apa di foto ini langsung tersebar kepada seluruh teman-teman. Aku lahir cucuku yang terakhir nomor 8, Ratman. Tersebar ke seluruh teman-teman kita, bisa dilakukan. Oleh dari pertemuan malam ini, Bapak, Ibu, ada 2 yang perlu dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan oleh Pak Bagio tadi. Dilanjutkan, 1. Buka Facebook baru, ini hasil pertemuan kita. Harus ada 1 yang menghubungkan kita, yaitu buka Facebook. Caranya tanya kepada Bu Wardoyo, pada Pak Bagio, pada putra-putrinya. Pak Bagio itu saya tantang dalam waktu 1 hari sudah langsung bisa berkomunikasi dengan saya. Ini Bapak Ibu, jadi 2 kesanggupan yang harus disampaikan kepada beliau, di hadapan beliau. Sanggup Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan pertemuan 515 Anuda? Ulangi lagi, sanggup?
ini di hadapan beliau. Sanggup untuk melanjutkan komunikasi dengan menggunakan HP? Sanggup? Akan dicek oleh Pak Bagio. Belajar dulu kepada putra-putrinya, kepada cucunya. Ya, ada 2 kesanggupan yang ditelurkan pada waktu malam ini. Jadi kita pulang bukan tidak membawa apa-apa, tapi membawa kesanggupan. Terima kasih Pak Bagio. Di hadapan Bapak, teman-teman kita, Bapak Ibu, rekan-rekan kita yang kita cintai mempunyai 2 kesanggupan. Syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada Pak Bagio. Kepada Pak Ipin, tampil ke depan Pak Ipin. Pak Ipin, tampil ke depan, ada 2 tugas. Pak Ipin dulu. Pak Ipin ada 2 tugas. Satu tugas adalah menyampaikan acara besok pagi. Tugas berikutnya bersama-sama adik-adik. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, masih semangat? Jangan dulu ngantuk. Pertama, saya bertugas di kepanitiaan sebagai seksi kesenian dan olahraga. Kami mengumumkan besok, karena ini acaranya lain daripada yang lain, ada lomba nangkap ikan. Ya, aturannya nanti Jawa Timur, Jawa Tengah bersatu, pilih 10 orang pesertanya. 10 orang, laki perempuan. Kemudian yang Jawa Barat 10 orang, DKI 10 orang. Jadi 30 orang. 30 orang itu nanti ya langsung nyemplung di kolam situ. Ikannya banyak. Dikasih waktu 30 menit. Siapa yang paling banyak ikannya dapatnya, itu yang juara 1, kemudian juara 2, juara 3. Jangan takut, ada hadiahnya bermiliar-miliar. Kemudian waktunya jam berapa? Karena kita jam 9 harus sudah siap. Jadi besok kita jam 6 harus sudah siap ke sana. Di sini Bu, sebelah bis itu kolamnya. Di sana kita senam dulu sebentar. Yang 10-10 setiap baris dulu. Akan saya berikan penjelasan aturannya. Ya. Kemudian ya kita lanjut langsung nangkap ikan. Pakaiannya tidak boleh pakai sarung. Itu perlengkapan, tidak boleh bawa jaring. Kemudian bisa celana pendek. Ini saya besok mau pakai ini. Saya biar panitia, tapi saya pemain. Ini ikan masukkan di sini. Itu besok sekali lagi jam 6. Ya diusahakan kalau jam 6 sudah mulai, ya mungkin 1 jam dengan persiapan selesai. Setelah itu dihitung berapa yang juaranya mana dan sebagainya. Berarti nggak senam, Pak? Senam ada sebentar. Senam ringan aja lah supaya otot-otot kita yang sudah reyot ini bisa segera kembali. Ya. Untuk berikutnya ini ada adik-adik kami dari sini, ini asli sini. Ya. Cikeretek. Cikeretek apa ya? Ya. Iya, Cikeretek. Ini remaja-remaja di sini. Ya, untuk ngisi waktu 10 menit. Ya, sebelum kita nyanyi-nyanyi joget, ini dulu nanti akan ngisi supaya kita kali lagi untuk penyegaran. Dulu kan semuanya, tepuk tangan dulu semuanya, silakan tepuk tangan. Oke, Pak, mohon maaf Pak, bisa bantu ke depan Pak. Ini boleh nggak Pak nih ditarik ke depan dulu Pak? Boleh ya? Boleh, baik. Baik Pak, saya minta volume tepuk tangannya nggak usah hanya volumenya saja. Baik, silakan kita minta tepuk tangannya lagi. Oh, masih
Baik, silakan duduk Pak. Terima kasih. Maaf, berarti masih kurang konsen ya, kurang konsen. Baik, di sini saya ada satu permainan. Boleh semuanya sambil duduk aja. Silakan diikutin, Pak. Bapak, Ibu silakan diikutin caranya. Perhatikan. Oke, coba di bawah. Baik, di bawah. Baik, kita putar sama-sama. Perhatikan, Pak. Ya, silakan perhatikan. Jempolnya dua-duanya ada di atas. Baik, kita ulang semuanya. Do as I do. Ikutin, Pak. Seperti apa yang saya lakukan. Dimulai dari sekarang. Perhatikan caranya. Jempolnya harus ada di bawah, Pak. Jempolnya ada di bawah. Ibu jarinya ada di bawah. Ya, ibu jarinya ada di bawah. Kita putar sama-sama. Perhatikan. Jempolnya harus ada di atas. Kenapa? Katanya aneh. Kenapa, Pak? Bisa, Pak? Boleh, Pak? Kenapa, Pak? Baik, Bapak yang di belakang, boleh Pak? Maju ke depan Pak. Lakukan. Seperti apa yang saya lakukan. Mulai dari sekarang. Perhatikan. Ibu jarinya ada di bawah. Jempolnya di bawah. Ya, betul. Ya, betul. Jempolnya di bawah. Oke, jempolnya di bawah. Oke, jempolnya di bawah. Baik, kita putar. Jempolnya ada di bawah. Silakan diputar. Nah, kenapa, Pak? Awas, oh yang tadi kita encok lagi. Sekali lagi. Baru Bisa, kita Pak? putar. Dimulai dari sekarang. Perhatikan. Lihat caranya. Mas, ada yang sudah bisa? Ada yang bisa? Sudah ada yang bisa? Sudah ada yang bisa? Ya, perhatikan. Ada di bawah. Jempolnya di bawah. Jempolnya ada di bawah. Jempolnya di bawah. Jempolnya di bawah. Jempolnya di bawah. Ibu jarinya ada di bawah. Oke, kita putar. Luar biasa ya. Tepuk tangannya buat Ibu Teguh. Apa yang saya lakukan? Kasih kuncinya. Oke, kuncinya. Lihat kuncinya, lihat. Oke, kuncinya seperti ini. Kuncinya. Ya, Ibu, perhatikan. Kita lihat kuncinya di mana nih. Lakukan seperti apa yang saya lakukan. Seperti ini, semuanya saya seperti ini. Oke, kalau saya seperti ini, semuanya seperti ini juga. Baik, jempolnya di bawah, maksud saya tunjuk juga Pak. Jempolnya di bawah, dibuka tangan. Ditunjuk. Silakan putar ke sebelah kanan. Silakan putar ke sebelah Fokus kanan. saya lagi, fokus dan konsentrasi. Fokus dan konsentrasi. Putar. Lihat saya. Biar Lihat saya ototnya. lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Pegang Lebih kencang dagu. lagi. Pegang dagu. Dagu. Kenapa, Pak? Itu fokus, Bu. Fokus dengan instruksinya. Semuanya selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan untuk rekan-rekan kita. Bapak Ibu sekalian, baru saya informasikan tentang komunikasi. Langsung ditangkap oleh Bapak Slamet Ismadi. Ini hasilnya. Ini nama saya dibuka. Ternyata saya telah dibuka. Di sini saya pernah membuat saran kepada Gubernur DKI tentang Monas. Ini pada bulan Mei 2014 dibuka langsung ada. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mau berkomunikasi dengan ini, dengan alat ini, maka dekat sekali, erat sekali hubungan kita dengan satu dengan lainnya. Jadi Bapak, dan sudah ada beberapa yang buka. Untuk membuka itu harus tahu namanya. Nama di sini dipanggil oleh Bapak Slamet Ismadi, Hari Yedi. Nama saya Hari
bukan hari Yadi, tapi hari tak singkat YD, hari YD. Kalau Bapak Ibu membuka itu langsung nanti akan keluar apa yang pernah saya tulis di sini dan apa yang pernah ditanyakan, pernah komunikasi dengan yang lain-lain. Sampai dengan SBY pun di sini ada. Ini Bapak Ibu sekalian yang sudah dilaksanakan, mohon untuk nanti ditindaklanjuti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk acara berikutnya nanti, untuk acara berikutnya supaya persiapan, yaitu rencana yang akan datang itu bagaimana, saya minta tanggapan dari masing-masing wilayah, kemudian dilanjutkan dengan saweran. Saweran ini mohon kepada tuan rumah untuk menyelenggarakan saweran. Nah, menuju ke acara tersebut mohon kepada Ibu Usop untuk tampil ke depan. Ada seseorang yang menulis puisi tentang 515 Hanudat yang akan dibacakan oleh beliau. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, sebetulnya baru sekali ini ya Bu ya disuruh baca puisi seumur hidup ini. Tapi karena dimintai tolong sama Pak Haryadi, ya terpaksa saya maulah. Kami bersyukur. Kami dilahirkan ke dunia ini sebagai manusia yang sempurna. Kami telah dapat melalui kehidupanku dengan suka dan duka dalam kehidupan prajurit. Kami telah dapat melewati hari ini dan berdoa dapat melewati hari esok. Kami memiliki persaudaraan yang luar biasa eratnya di paguyuban 515 Hanudat. Kami dapat diterima oleh semua temanku yang baik semua di paguyuban 515 Hanudat. Kami dapat melampaui waktu pertemuan demi pertemuan di paguyuban 515 Hanudat ini sampai acara 50 tahun perayaan 515 Hanudat dan berdoa untuk temanku yang tidak dapat menghadiri pertemuan sekarang ini. Kami selalu berdoa untuk temanku yang baik semua agar dapat bertemu pada waktu pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup waktu berpikir tentang rencana akan datang. Mohon kepada Bapak Ibu perwakilan dari masing-masing wilayah untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Subagio tadi itu, yang judulnya rencana yang akan datang, kapan dilakukan, tempatnya, dan iuran setidak-tidaknya seperti yang pernah kita lakukan. Mohon kepada diawali dari Jawa Timur, Bapak Ngadiran atau Bapak Karya? Bapak Ngadiran, mungkin saran-sarannya, atau maju sekali Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, untuk supaya kita mendengar seluruhnya dari sambutan masing-masing tentang acara yang akan datang. Jawa Timur, Pak Ngadiran. Jawa Tengah, Jawa Tengah mohon pada Jawa Tengah perwakilannya. Pak Siran mungkin Jawa Tengah. Jawa Barat, Pak Ade. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Pengadilan, Pengadilan. Rencana yang akan datang,
datang sesuai dengan urutan pelaksanaan. Untuk yang datang adalah giliran DKI, kemudian iuran, kami punya saran seperti yang telah berjalan selama ini, tetap. Terima kasih dari Jatmur. Kemudian waktu kurang lebih sama dengan yang terlalu, kurang lebih 2 tahun, namun dengan demikian kami serahkan kepada yang kesempatan antar kurang lebih 2 tahun. Terima kasih. Terima kasih Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang diharapkan oleh Pak Babio tadi setahun atau 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami atas nama Jawa Tengah tadi telah sepintas koordinasi bahwa kumpul seperti ini adalah tetap dilaksanakan dan giliran yang akan datang karena kemarin atau hari ini adalah Jawa Barat, nanti yang akan datang Jakarta. Dan tentang iuran seperti apa yang sudah berjalan dan waktu saya kira terserah kesiapan daripada penyelenggara. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan atau reuni kita tetap berjalan dengan baik dan untuk mendekatkan kebersamaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum Jawa Barat DKI dulu. Sebelum Jawa Barat DKI. Pak Giono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruginya duduk di depan, kelihatan tertuju. Untuk pelaksanaan saya setuju dengan teman-teman yang sebelumnya, tetapi kalau menurut saya tetap mempodomaninya waktunya itu 1 tahun, walaupun pelaksanaannya mungkin diserahkan kepada penyelenggara. Kenapa kok mempedomani 1 tahun? Kalau menurut saya sekarang ini kelihatannya tiap tahun yang berkurang kita ini cukup banyak. Jadi jangan-jangan kalau 2 tahun 2 kali banyak gitu. Itu pertimbangan saya. Namun demikian barangkali tetap saja diserahkan pada penyelenggara kapan dia sanggupnya. Kalau iuran mungkin barangkali harus ditinjau ulang. Ditinjau ulangnya itu kalau sekarang misalnya seperti iuran sekarang terkumpulnya cuma sekitar 30-an juta, 30. Nah sekarang ini kita masih bukan seolah-olah memang masih disubsidi oleh Pak Mul. Pak Mul selama ini masih menyumbang 20 juta. Tapi kan mungkin kita nggak selamanya bisa bergantung dengan itu. Jadi barangkali nanti kalau kalau membahas soal iuran, menurut saya barangkali ya kira-kira pantasnya tuh berapa biayanya, umpamanya 40 ya bagi rata aja gitu. Kira-kira itulah, atau mungkin bagi rata menurut banyaknya kepala yang akan datang. Saya kira itu saya soal iuran barangkali ada peninjauan kembali, lalu waktunya tetap 1 tahun, namun demikian fleksibel, serahkan kepada penyelenggara. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya adalah untuk Jawa Barat.
dilanjutkan dengan memimpin untuk Saweran. Saweran ini Kuning Bulan untuk membantu Jawa Barat. Jadi untuk membantu Jawa Barat Kuning Bulan dan timnya Butaji. Mana Butaji? Butaji mana Butaji? Monggo silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk giliran berikutnya, saya kira semua juga setuju bahwa gilirannya adalah DKI. Karena waktunya mungkin kalau salah cari untuk tingkat nasional silahkan. Baru ini 2 tahun sekali. Sedangkan iuran pengalaman yang sekarang saya alami itu yang kemarin kita tentukan waktu di Malang hanya 100.000, mungkin nanti makin inflasinya makin kuat sehingga minimal mungkin nantinya bagaimana perhitungan daripada penyelenggara itu 200.000 per orang, karena sekarang ini duitnya lain. Kalau bahasa Bandung itu balok, lobok-olok. Jadi kalau zaman dulu duit ribu, sekarang duit balok. Jadi tetap jalan terus. Namun 2 tahun sekali saya nasional ini, karena kita dari masing-masing wilayah juga seperti Bandung Cimahi itu mengadakan 3 bulan sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zalzalakum, ya Malikul Mulk, ya ilahan kulli syai'in, ilahan baika la ilaha illa anta. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami selama ini ya Allah. Sejak kami dilahirkan oleh kedua orang tua kami, dibesarkan, dididik, kemudian dewasa, masuk menjadi anggota TNI, bertugas sebagai prajurit penjaga pertiwi sampai dengan masa akhir tugas kami. Sekarang kami dalam masa purna tugas ya Allah sebagai purnawirawan TNI dalam usia yang sudah demikian lanjut ya Allah. Kami masih Engkau berikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang barokah ini dalam rangka kami bersyukur nikmat atas segala pemberian yang selama ini ya Allah. Karena sesungguhnya kami manusia adalah hamba-Mu yang tauhid ya Allah, yang hanya bisa berbuat sesuatu karena pertolongan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan dan pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zalzalakum, kepada semua perantar nikmat ya Allah, yaitu kepada kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka ya Allah, dan sayangi ya Allah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami pada saat kami masih kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada guru-guru kami, pelatih-pelatih kami, atasan-atasan kami yang telah mendidik dan menggembleng kami sehingga saat ini kami betul-betul berjiwa merah putih ya Allah, dan kami juga semakin akrab, makin menyaudara ya Allah. Untuk inilah kami mohon padamu ya Allah, semoga semangat merah putih kami ya Allah Engkau tetapkan pada diri kami sampai akhir hayat kami ya Allah, dan persaudaraan kami ya Allah juga Engkau erat, semakin eratkan sampai akhir hayat kami ya Allah. Dan berikanlah kami ya Allah ampunan segala atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, karena kami sudah banyak berbuat dosa dan kesalahan, banyak menganiaya diri ya Allah. Untuk itu tanpa Engkau ampuni kami pasti akan termasuk orang yang dan kalau yang sampai itu terjadi ya Allah, kami akan sangat tidak akan mampu untuk menahan betapa pedihnya siksa di neraka nanti.
Karena itu ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa kami, baik dosa kesalahan kami yang awal ataupun yang akhir ya Allah, dosa kami yang lama atau yang baru ya Allah, dosa kami yang kami sadari atau yang tidak kami sadari ya Allah, dosa kesalahan yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja, dosa kami yang besar-besar ya Allah, maupun dosa kami yang kecil-kecil. Dan sesungguhnya tiada zat yang mengampuni dosa ya Allah kecuali Engkau. Dan tetapkanlah kami ya Allah di dalam kesehatan kewarasan sampai akhir hayat kami, tetap di dalam keimanan, tetap di dalam melaksanakan kewajiban pokok ibadah kepadamu sampai akhir hayat kami. Husnul khotimah, kami mati sewaktu berhasil masuk surga dan neraka. Ya Allah, dalam masa akhir hayat kami ini ya Allah, usia kami yang tidak seberapa lama ya Allah, mudah-mudahan Engkau tetapkan kami di dalam keimanan, Engkau berikan kesehatan, berikan kewarasan, sehingga tugas kami sebagai manusia maupun sebagai hamba-Mu ya Allah bisa kami tunaikan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya ya Allah, hanya kepadamu ya kami menyembah dan kepadamu bertobat dan berdoa. Ya Allah, jika ada kotor jelek akan menimpa kami ya Allah, Rabbana menjadi kotor baik dari sisi-Mu. Rabbana afrik alana sobro wasabik aqdamana wansurna alal qomil kabirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina au aqtabna. Rabbana wala tahmil alana isron kama matu alal ina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfirna warhamna anta maulana fansurna alal qomil kabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian Ensani. Musim kemarau seberapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatnya dulu, kau